Kita sudah sampai di makam Sunan Kudus. Inilah penampakan di luar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di channelnya Mas Klombroh. Perjalanan kali ini kami melanjutkan ke makam Sunan Kudus. Kami akan menjelaskan sejarah singkat Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di tanah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Utsman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yaitu Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memiliki daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur saat beliau dan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meskipun Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk Islam. Sikapnya inilah yang membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yaitu ajaran Islam. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan agama Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknis pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi, di dalam kerajaan-kerajaan tersebut akan diselipkan ukiran berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Dulur, inilah kisah Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita
bahwa toleransi antar umat beragama itu sangatlah penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa dan negara. Dulur, Sunan Kudus salah satu wali songo yang memiliki karomah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cerita yaitu sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji dan kebetulan sekali di sana ada wabah penyakit yang sulit untuk diatasi. Penguasa negeri mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak yang mencoba namun tak membuahkan hasil sama sekali. Pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu, namun kedatangannya disambut dengan sinis sekali. "Dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit di negeri ini?" tanya Sang Amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini," jelas Sang Amir. "Saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak dikabulkan," ujar Sunan Kudus. Sungguh berani Tuhan berkata demikian," kata Sang Amir dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" tanya Sang Amir. "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah, bisa jadi," jelas Sunan Kudus lebih lanjut. Sang Amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusyuk Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah tersingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Dengan rasa senang, Sang Amir memberikan hadiah. Hadiah yang dijanjikan bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir pun mengizinkannya, dan Sunan Kudus pun membawa batu tersebut ke tanah Jawa yang sampai sekarang masih disimpan di Masjid Agung Kudus. Itulah tadi dulur-dulur secara singkat Sunan Kudus yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila dulur-dulur yang berkenan untuk menambahkan sejarah Sunan Kudus, silahkan untuk menulis di kolom komentar. Dan kami ucapkan matur sembah nuwun untuk dulur-dulur yang selalu mendukung channel kami. Dan bagi dulur yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dari kami. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.